Namaku Putri. 3 tahun menikah dengan Mas Iwan, dan selama itu pula aku belajar artinya menjadi istri yang sabar. Bukan sabar karena aku tidak punya pilihan, tetapi sabar karena aku percaya bahwa pernikahan adalah ikatan suci yang tidak boleh rusak hanya karena badai kecil. Sabar saat ia pulang larut malam tanpa kabar, saat ponselnya selalu dalam mode senyap setiap kali aku menelepon. Sabar saat ia lebih sering menghabiskan waktu di luar daripada di rumah yang kita bangun bersama dari nol. Rumah itu memang kecil. Hanya tipe 36 di perumahan sederhana di pinggiran kota. Dindingnya kita kes sendiri berdua, warna krem muda yang dulu Mas Iwan bilang membuatnya betah. Terasnya kita hias dengan pot-pot tanaman yang aku rawat setiap pagi sebelum berangkat kerja. Rumah itu tidak mewah, tapi cukup. Cukup untuk tempat kita berteduh, cukup untuk tempat kita berbagi cerita, cukup untuk mimpi-mimpi kecil yang kita rencanakan. Tapi ternyata, bagi Mas Iwan, cukup tidak pernah cukup. Aku ingat persis hari itu. Jumat Legi, langit mendung seperti ikut merasakan apa yang akan terjadi padaku. Hari itu aku baru saja pulang dari kantor. Aku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan distribusi, gajinya pas-pasan tapi cukup untuk membantu kebutuhan rumah. Mas Iwan sudah duduk di ruang tamu. Wajahnya serius, tangannya memegang secangkir kopi yang sudah tidak mengepul lagi. Berarti dia sudah duduk di sana cukup lama. Aku masih memakai seragam batik lengan panjang. Belum sempat berganti, belum sempat melepas lelah, dia langsung berkata, "Put, duduk. Kita bicara." Tone suaranya berbeda. Bukan suara suami yang sedang ingin bercanda atau sekadar bertukar kabar. Ada nada tegas, ada jarak, ada sesuatu yang dingin. Aku duduk di seberangnya, seperti yang ia minta. Meja makan yang biasa kita pakai sarapan berdua kini terasa begitu asing. Seperti panggung yang tiba-tiba berganti suasana. Dia meneguk kopinya, lalu menatapku. Matanya menghindar sebentar, lalu kembali lagi. Seperti orang yang sedang mempersiapkan kata-kata yang paling sulit seumur hidupnya. Aku mau cerai. 4 kata. Sederhana, pendek, tapi pukulannya lebih keras dari apapun yang pernah aku alami. Jatuh bangun usaha rumah tangga, pertengkaran kecil soal keuangan, perbedaan pendapat soal anak. Karena kami belum dikaruniai anak, semua terasa tidak ada apa-apanya dibanding 4 kata itu. Aku diam. Tanganku yang masih memegang tas kerja perlahan meletakkannya di pangkuan. Dadaku sesak, tapi tidak ada air mata. Aneh. Padahal di dalam kepalaku sudah seperti ada ledakan. Ada 1000 pertanyaan, ada 1000 sakit yang menusuk. Tapi mulutku terkunci rapat. Dia lalu bercerita. Panjang lebar. Katanya ada orang lain. Katanya sudah berlangsung sekitar 8 bulan. Katanya dia bertemu dengan perempuan itu di sebuah acara reuni teman lama, perempuan itu teman dari temannya, dan sejak saat itu dia tidak bisa berhenti memikirkannya. Namanya Naya. Dia bilang Naya kaya raya. Rumahnya besar di kawasan elit, mobilnya mewah, dan keluarganya punya usaha ekspor-impor yang mungkin tidak akan pernah bisa kita raih meski bekerja keras 100 tahun. Naya katanya memiliki beberapa butik, memiliki tanah di luar kota, dan sering bepergian ke luar negeri. Foto-foto Naya yang dia tunjukkan di ponselnya, yang dia simpan rapi dalam folder khusus, memperlihatkan perempuan cantik dengan gaya hidup gemerlap. Tas branded, gaun mahal, latar belakang restoran mewah dan hotel berbintang. Dia bilang dia mencintai Naya. Bukan karena hartanya, katanya, tapi karena Naya membuatnya merasa hidup. Naya membuatnya merasa bahwa ada dunia yang lebih indah dari sekadar rumah tipe 36 dan cicilan motor bekas. Naya memberinya harapan bahwa dia bisa menjadi lebih. Mendengar itu, aku hanya diam. Lagi, diamku membuatnya nyaman. Dia menghela napas lega, mungkin mengira bahwa aku tipe istri yang pasrah. Mungkin dia mengira bahwa aku akan diam-diam pergi, membawa luka dan menghilang dari kehidupannya tanpa pernah muncul lagi. Dia tidak tahu bahwa diamku bukan tanda kelemahan. Dalam diam, aku belajar satu hal penting dari ibu. Diam adalah ruang di mana perempuan merangkai strategi. Diam bukan berarti setuju. Diam bukan berarti mengalah. Diam adalah saat kita mengamati, mendengar, dan menunggu waktu yang tepat untuk bergerak. Mas Iwan terus berbicara. Dia bicara tentang proses perceraian yang menurutnya akan berjalan lancar karena kita tidak punya banyak aset yang harus dibagi. Dia bicara tentang Naya yang sudah setuju menikahinya segera setelah cerai resmi. Dia bicara tentang masa depan cerah yang dia lihat bersama Naya. Semua dia bicarakan di depanku,
Dengan nada yang terdengar seperti seorang direktur yang sedang mempresentasikan rencana bisnisnya. Aku hanya mengangguk-angguk kecil. Selesai bicara, dia berdiri dan berjalan ke kamar mandi. Aku mendengar suara air mengalir. Dia mandi, berganti pakaian, lalu keluar dengan jas rapi dan parfum yang tidak biasa, parfum yang pasti Naya yang pilihkan, karena aroma seperti itu tidak pernah ada di lemari kami selama 3 tahun menikah. Aku keluar dulu, Put. Ada urusan dengan Naya. Pintu depan tertutup dengan bunyi klik. Lalu suara motor kesayangannya menyala dan perlahan menjauh. Aku masih duduk di ruang tamu. Lampu ruangan mulai redup karena hari sudah sore. Di luar, langit mendung yang tadi pagi hanya menggantung sekarang mulai menurunkan gerimis. Aku mendengar suara rintik hujan di atap seng, dan untuk pertama kalinya setelah dia pergi, air mataku jatuh. Aku menangis. Bukan karena Mas Iwan, bukan karena perceraian. Aku menangis karena aku marah. Marah pada diriku sendiri yang selama ini terlalu sabar. Marah pada Mas Iwan yang begitu mudah dibutakan oleh gemerlap. Marah pada perempuan bernama Naya yang tidak tahu diri mengambil suami orang. Tapi setelah air mataku habis, setelah dadaku tidak lagi sesak, aku berdiri. Aku pergi ke kamar mandi, membasuh wajahku, dan menatap bayanganku sendiri di cermin. Putri, kataku pada diriku sendiri. Diamu sudah cukup. Sekarang saatnya bergerak. Proses perceraian berlangsung sekitar 2 bulan. 2 bulan yang melelahkan, tapi 2 bulan yang juga membuatku semakin kuat. Setiap hari aku berangkat kerja seperti biasa, pulang ke rumah yang mulai terasa sepi, lalu mengisi malam dengan mencari tahu semua yang bisa aku ketahui tentang Naya. Mas Iwan tidak tahu. Dia terlalu sibuk bermimpi tentang kehidupan barunya bersama Naya sehingga tidak menyadari bahwa aku perlahan-lahan merangkai benang demi benang menjadi sebuah jaring yang akan menjerat mereka berdua. Aku mulai dengan hal yang paling mudah, media sosial. Naya adalah tipe orang yang sangat aktif di Instagram. Setiap hari setidaknya ada 3 hingga 4 unggahan. Storiesnya selalu penuh dengan aktivitas mewah, sarapan di kafe mahal, belanja di butik branded, check-in di hotel-hotel berbintang. Tapi ada satu hal yang menarik perhatianku. Setiap unggahan memiliki detail kecil yang tidak biasa. Misalnya, tas branded yang dia pamerkan di story minggu lalu, fotonya diambil di ruang tamu dengan sofa bermotif bunga. Minggu ini, tas branded lain, yang harganya mungkin setara dengan 3 bulan gajiku, difoto di ruang tamu dengan sofa yang berbeda. Sofa itu motif polos, warna biru tua. Awalnya kupikir dia baru pindahan atau sekadar mengganti dekorasi. Tapi aku perhatikan lagi, latar belakangnya selalu berbeda. Gorden yang berganti-ganti, lantai yang kadang keramik putih kadang kayu, bahkan tata letak ruangan yang tidak konsisten. Ini aneh. Orang yang benar-benar memiliki rumah mewah, biasanya konsisten dengan latar belakang rumahnya sendiri. Aku juga memperhatikan mobil-mobil yang dia unggah. Di feed-nya, dia pernah mengendarai mobil Eropa hitam, lalu 2 minggu kemudian mobil Jepang putih, lalu sebulan kemudian mobil Eropa silver. 4 mobil berbeda dalam waktu 2 bulan. Plat nomornya pun berbeda-beda. Aku catat semua plat nomor itu, lalu diam-diam aku minta tolong temanku yang kerja di Samsat untuk mengecek kepemilikannya. Hasilnya, semua mobil itu bukan milik Naya. 3 di antaranya adalah mobil rental, 1 lagi milik temannya yang dipinjamkan. Ini temuan pertama yang membuatku tersenyum. Aku terus menggali. Aku cek unggahan-unggahan lamanya, sampai setahun ke belakang. Pola yang sama terus berulang. Barang-barang mewah yang berganti-ganti, tempat tinggal yang tidak konsisten, dan yang paling menarik, tidak ada satupun unggahan yang menunjukkan bahwa dia memiliki bisnis yang sah. Tidak ada foto toko atau butik yang dia klaim sebagai miliknya. Tidak ada foto staf atau karyawan. Yang ada hanya foto dirinya, dengan barang-barang mahal, di berbagai tempat. Seseorang yang benar-benar kaya tidak perlu berusaha keras untuk terlihat kaya. Mereka justru cenderung lebih low profile. Tapi Naya, setiap unggahannya berteriak, "Lihat aku kaya." Aku mulai curiga, terlalu banyak keanehan. Sampai akhirnya aku ingat satu nama, Paman Doni. Paman Doni adalah adik dari ibuku. Beliau adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang leasing dan pembiayaan. Kantornya cukup besar, dan beliau dikenal memiliki jaringan yang luas dengan para pemberi pinjaman, mulai dari leasing resmi, koperasi, sampai rentenir kelas menengah ke atas. Paman Doni sering bercerita tentang nasabah-nasabahnya saat acara keluarga. Beliau orangnya blak-blakan,
Kadang sampai membuat ibuku geleng-geleng kepala karena cerita tentang orang-orang yang utangnya menumpuk tapi tetap bergaya hidup mewah. Suatu malam, saat ada acara arisan keluarga di rumah nenek, aku sengaja duduk di samping Paman Doni. Aku butuh informasi, tapi aku tidak mau terlihat terlalu mencurigakan. Paman, akhir-akhir ini sering dengar cerita tentang orang yang utangnya banyak tapi tetap bergaya hidup kayak artis. Parah ya, men? Aku membuka topik dengan santai sambil memegang segelas jus. Paman Doni langsung bersemangat. Wah, itu maha banyak, Put. Paman kasih tahu, yang paling heboh akhir-akhir itu ada satu nasabah. Namanya Naya. Mungkin Paman gak boleh sebut nama, tapi udah terlanjur kesel. Gaya hidupnya kayak konglomerat, tapi utangnya udah numpuk di mana-mana. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku berusaha tetap tenang. Naya? Yang mana, men? Tanyaku pura-pura tidak tahu. Yang sering pamer-pamer di Instagram itu. Cantik, rambut panjang, suka gonta-ganti tas mahal. Dia nasabah Paman sejak 2 tahun lalu. Awalnya sih baik, bayar lancar. Tapi setahun terakhir ini macet. Sering ngilang kalau ditagih. Paman udah suruh anak buah keliling cari dia, tapi dia pindah-pindah terus. Paman Doni menggeleng-gelengkan kepala. Tahu berapa total utangnya di tempat Paman saja, Put? Berapa, men? 1.200.000.000. Belum termasuk bunga. Aku hampir tersedak jus yang kuminum. 1.200.000.000 hanya di satu tempat. Belum di tempat lain. Itu baru di Paman, ya? Lanjut Paman Doni. Paman dengar dari teman-teman sesama leasing, Naya juga punya utang di 3 atau 4 tempat lain. Koperasi, bank, bahkan sama rentenir kampung. Gila memang, dia itu kayak orang gak punya otak. Semua demi gaya hidup. Paman Doni lalu mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan beberapa dokumen yang dia simpan. Ini daftar utang Naya yang Paman tahu, Put. Paman sengaja simpan karena suatu saat pasti bakal dipakai. Aku melihat layar ponsel Paman Doni. Daftar itu panjang. Ada nama-nama lembaga pemberi pinjaman, nominal utang, tanggal jatuh tempo, dan status pembayaran. Semuanya merah. Semuanya macet. Di saat itu, aku tersenyum. Bukan senyum bahagia. Senyum orang yang baru saja menemukan bahwa kekayaan yang selama ini membuat Mas Iwan terpesona ternyata hanya ilusi. Senyum orang yang tahu bahwa balas dendam terbaik tidak perlu dengan kekerasan, cukup dengan membiarkan kebohongan itu runtuh dengan sendirinya. Paman, kataku pelan. Suami saya akan menikah dengan Naya. Paman Doni menatapku. Matanya membesar, lalu berubah menjadi api. Bukan marah padaku, tapi marah pada situasi. Apa? Iwan? Mas Iwan akan nikah dengan Naya? Aku mengangguk. Paman Doni menghela napas panjang. Astagfirullah. Dia tidak tahu, Put? Dia tidak tahu kalau semua kekayaan Naya itu utang? Dia tidak tahu, men. Dia terpesona dengan gemerlapnya. Paman Doni menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ya Allah, kasihan kamu, Put. Kamu istri yang baik. Paman tahu. Selama ini kamu sabar. Sekarang suamimu mau kawin dengan perempuan yang utangnya numpuk kayak gunung. Aku meletakkan tangan di pundak Paman Doni. Tenang, men. Saya ada rencana. Tapi saya butuh bantuan Paman. Bantuan apa, Put? Apapun. Paman akan bantu. Aku menatap mata Paman Doni. Saya butuh daftar lengkap semua kreditor Naya. Semua. Nama, nomor telepon, jumlah utang. Dan saya ingin Paman membantu saya mengundang mereka semua ke pernikahan Mas Iwan dan Naya. Paman Doni terdiam beberapa saat. Lalu dia tertawa. Tertawa kecil, tapi penuh arti. Putri, kamu ini hebat. Paman kagum. Diam-diam kamu menyusun strategi. Diam bukan berarti setuju, men. Diam adalah saat aku mempersiapkan keadilan. Paman Doni mengangguk. Baik, Paman akan urus. Kamu tunggu kabar dari Paman. Sejak malam itu, jaring mulai aku pasang. Dan Mas Iwan serta Naya tidak tahu bahwa pernikahan impian mereka akan menjadi mimpi buruk yang tidak akan pernah mereka lupakan. Mas Iwan mengajukan cerai ke pengadilan agama 3 minggu setelah dia menyampaikan niatnya. Aku tahu persis tanggalnya karena surat panggilan dari pengadilan datang ke rumah, dikirim oleh petugas berpakaian coklat yang wajahnya tidak ekspresif. Dia hanya bilang, Ibu Putri, Bapak Iwan mengajukan gugatan cerai. Ibu dipanggil untuk sidang pertama minggu depan.
Aku menerima surat itu dengan tangan dingin. Tidak gemetar. Tidak menangis. Hanya dingin seperti air sumur di malam hari. Surat itu kuletakkan di atas meja makan, lalu aku duduk di kursi yang biasa Mas Iwan duduki. Kulihat surat itu dari seberang. Di kepalaku, aku membaca ulang isinya. Pasal 39 ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Alasan klasik yang dia pakai. Padahal dia dan aku tidak pernah bertengkar hebat. Tapi ya sudahlah, biarlah. Itu urusannya dengan Tuhan. Aku tidak menghalangi proses cerai itu. Bahkan, ketika beberapa orang dari keluarganya datang menemuiku, mertuaku sendiri, ibu dari Mas Iwan, aku tetap tenang. Putri, nak, ibu minta maaf sebesar-besarnya, kata ibunya sambil menangis di ruang tamuku. Perempuan separuh baya dengan kerudung coklat itu menggenggam tanganku erat-erat. Ibu tidak tahu anak ibu bisa sejahat ini. Ibu sudah coba nasihati, tapi dia keras kepala. Katanya dia sudah menemukan jodoh yang lebih baik. Aku tersenyum tipis. Ibu, tidak perlu minta maaf. Mas Iwan sudah dewasa. Dia tahu apa yang dia lakukan. Tapi kamu istri yang baik, Putri. Kamu sabar, kamu tidak pernah melawan. Ibu tahu kamu pasti sakit hati. Aku hanya menggeleng. Sakit hati? Tentu. Siapa yang tidak sakit hati ditinggal suami demi perempuan lain? Tapi sakit hati tidak perlu ditunjukkan di depan orang yang sudah memilih pergi. Sakit hati cukup menjadi bahan bakar untuk sesuatu yang lebih besar. Beberapa kali aku sengaja tidak hadir dalam mediasi yang dijadwalkan pengadilan. Alasan pertama, aku sedang bekerja. Alasan kedua, aku sedang tidak enak badan. Alasan ketiga, aku sedang keluar kota. Aku punya banyak alasan, dan semuanya tidak sepenuhnya bohong. Aku memang sibuk. Sibuk menyusun sesuatu yang akan membuat Mas Iwan menyesal seumur hidupnya. Mediasi pertama, aku tidak datang. Mediasi kedua, aku juga tidak datang. Panitera pengadilan sampai meneleponku dan bilang bahwa kehadiranku penting untuk menyelamatkan rumah tangga. Aku bilang, Pak, rumah tangga saya sudah tidak bisa diselamatkan. Suami saya sudah punya calon istri baru. Saya hanya ingin proses ini cepat selesai. Di ujung telepon, Pak Panitera terdiam. Mungkin dia tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya dia bilang, baik, Bu. Tapi Ibu tetap harus hadir untuk sidang pembacaan putusan. Aku bilang iya, tapi di hati aku tahu aku akan hadir di sidang terakhir dengan senyum yang paling tulus. Keluargaku sendiri marah besar. Ibuku menangis hampir setiap malam. Dia duduk di ruang tengah rumah orang tuaku, memegang Al-Quran, dan membaca doa panjang sambil menangis. Kenapa kamu diam saja, Putri? Kenapa kamu biarkan dia menghinamu seperti itu? Kamu istri sah, kamu bukan perempuan simpanan, kamu punya hak. Aku duduk di samping ibuku, memegang tangannya yang hangat. Bu, percayalah, doa ibu sudah didengar Allah. Sekarang giliran saya yang bertindak. Tapi tidak dengan cara yang ibu kira. Ayahku berbeda. Beliau diam, tapi tatapannya tajam seperti pisau. Ayah adalah pria yang tidak banyak bicara, tapi jika dia sudah diam, itu artinya dia sedang mengamati. Dan ketika dia mengamati, biasanya dia sedang merencanakan sesuatu. Tapi kali ini aku tidak ingin ayah ikut campur. Ini urusanku. Ini pernikahanku. Ini aib yang harus aku bersihkan sendiri. Ayah percaya kamu bisa, kata ayah suatu malam, hanya itu. Lalu beliau menepuk pundakku dan pergi ke teras untuk merokok sendirian. Proses perceraian berlangsung sekitar 2 bulan. 2 bulan yang terasa seperti 2 tahun. Selama itu, Mas Iwan semakin jarang pulang ke rumah yang masih tercatat sebagai milik bersama. Beberapa kali dia datang hanya untuk mengambil sisa pakaiannya, dokumen-dokumen penting, dan koleksi DVD-nya yang dulu sering kita tonton bersama di malam minggu. Aku melihat dia mengemas barang-barang itu. Satu persatu. Perlahan. Seperti orang yang tidak ingin kehilangan apapun. Aku hanya duduk di sofa, memegang secangkir teh hangat, dan memperhatikan. Kamu tidak marah, Put? Tanyanya suatu hari, saat dia sedang melipat kemeja favoritku yang biasa dia pakai untuk pergi ke kondangan. Aku mengangkat bahu. Untuk apa marah? Marah tidak akan mengembalikan apapun. Kamu aneh, katanya sambil menggeleng. Istri-istri lain pasti sudah berteriak, memecahkan piring, atau setidaknya mengutukku. Tapi kamu hanya diam. Aku tersenyum. Mungkin aku memang aneh.
Mas. Dia tidak menjawab. Dia melanjutkan mengemasi barang-barangnya, lalu pergi tanpa pamit. Mobil rental yang dia bawa, karena motor kesayangannya sudah dia jual untuk biaya pacaran dengan Naya, melaju pelan meninggalkan pekarangan rumah. Aku tetap duduk di sofa. Teh di tanganku sudah dingin. Dan aku tersenyum lagi. Sidang pembacaan putusan akhirnya tiba. Aku hadir. Aku memakai kebaya warna krem, rambutku aku sanggul sederhana. Tidak berlebihan. Tidak terlalu lusuh. Aku datang sendiri, tanpa keluarga, tanpa pengacara. Hanya aku, sebuah map berisi fotokopi kartu keluarga, dan hati yang sudah tidak lagi berdarah. Hakim membacakan putusan. Cerai. Perceraian karena perselisihan yang terus-menerus. Alasan yang tidak bisa aku bantah meskipun di hati aku tahu itu adalah alasan yang dipaksakan. Mas Iwan duduk di sisi lain ruangan, ditemani seorang pengacara berdasi merah menyala. Wajahnya ceria. Sungguh, dia terlihat sangat ceria, seperti orang yang baru saja memenangkan lotre. Setelah sidang selesai, dia mendekatiku. Terima kasih, Put. Kamu baik. Kamu tidak banyak urusan. Aku janji tidak akan lupa kebaikanmu. Aku menatap matanya. Selamat menikah dengan Naya, Mas. Saya dengar pestanya besar. Dia tersenyum. Iya, Naya ingin yang terbaik. Rumahnya kan luas, dia bisa undang 1000 orang lebih. Mas, apakah Mas tahu dari mana harta Naya? Dia mengerutkan kening. Dari keluarganya. Orang tuanya pengusaha. Kenapa? Tidak apa-apa. Aku hanya ingin memastikan Mas bahagia. Dia mengangguk, lalu pergi. Di pintu keluar pengadilan, dia melambaikan tangan padaku. Aku melambai kembali. Setelah mobilnya hilang dari pandangan, aku menghela napas panjang. Langit di atas pengadilan cerah, biru, tanpa awan. Dan di dalam map yang aku bawa tadi, yang katanya berisi fotokopi kartu keluarga, sebenarnya ada lembaran lain, daftar utang Naya yang sudah mulai aku kumpulkan dari Paman Doni. Proses perceraian selesai. Sekarang waktunya babak baru. Paman Doni tinggal di perumahan elit di selatan kota. Rumahnya besar, bergaya minimalis modern dengan taman yang dihiasi patung-patung kecil. Beliau tidak pernah sombong meskipun hartanya berlimpah. Paman Doni justru orang yang paling rendah hati dalam setiap acara keluarga. Beliau suka bercanda, suka memasak sendiri di dapur belakang rumahnya, dan selalu membawakan oleh-oleh untuk semua keponakannya setiap kali pulang dari luar kota. Tapi di balik kerendahan hatinya, Paman Doni adalah seorang pebisnis yang cerdas. Beliau tahu cara membaca orang, cara menilai karakter, dan cara mengambil keputusan yang tepat di saat yang tepat. Kantor leasing dan pembiayaannya memiliki ratusan nasabah, dari pengusaha kecil hingga pengusaha besar. Beliau juga memiliki tim penagihan yang terlatih, yang tidak segan-segan menagih utang dengan cara yang tegas namun tetap profesional. Aku memutuskan untuk menemui Paman Doni di rumahnya, bukan di kantor. Aku butuh suasana yang lebih privat, lebih santai, karena apa yang akan aku bicarakan bukan hanya soal bisnis, tapi soal keluarga dan keadilan. Aku datang pada hari Minggu pagi. Rumah Paman Doni sepi karena anak-anaknya masih tidur dan istrinya sedang pergi ke pasar. Paman Doni menyambutku di teras dengan segelas kopi hitam dan sepiring pisang goreng buatan sendiri. Wah, Putri, jarang-jarang kamu main ke sama Paman. Ada apa? Kabar baik? Tanyanya sambil mengusap kumisnya yang mulai memutih. Aku duduk di kursi rotan di sampingnya. Aku tidak ingin bertele-tele. Paman, saya butuh daftar lengkap utang Naya. Semua. Paman Doni yang sedang mengangkat cangkir kopinya berhenti. Cangkir itu berhenti setengah jalan di antara meja dan bibirnya. Beliau menatapku beberapa saat, lalu meletakkan cangkir itu kembali ke meja dengan perlahan. Naya? Maksudmu Naya yang dulu Paman ceritain waktu arisan keluarga itu? Iya, Men. Naya. Perempuan yang akan dinikahi mantan suami saya, Mas Iwan. Paman Doni menghela napas panjang. Beliau mengambil sebatang rokok dari saku kemejanya, menyalakannya, dan menghisap dalam-dalam. Asapnya mengepul tipis di udara pagi yang masih sejuk. Putri, Paman tahu kamu pasti sakit hati. Tapi jangan sampai sakit hatimu membuatmu melakukan hal yang merugikan dirimu sendiri. Paman hanya ingin memastikan, untuk apa kamu butuh daftar utang Naya. Aku menatap mata Paman Doni. Paman, saya bukan ingin balas dendam. Saya hanya ingin keadilan. Mas Iwan menceraikan saya karena dia pikir Naya kaya raya. Dia pikir dengan menikahi Naya,
dia akan hidup mewah selamanya. Dia tidak tahu bahwa semua kemewahan Naya adalah utang. Saya tidak akan membiarkan pria yang sudah menghancurkan pernikahan saya hidup bahagia di atas kebohongan. Paman Doni terdiam. Beliau menghisap rokoknya lagi, lalu membuang puntungnya ke asbak. Paman tahu rasanya sakit hati, Putri. Tapi Paman juga tahu bahwa kadang-kadang, orang yang paling sabar adalah orang yang paling kuat. Kamu selama ini diam, tapi Paman tahu kamu tidak diam-diam saja. Kamu mengamati. Kamu menyusun strategi. Dan Paman kagum dengan itu. Beliau lalu berdiri dan berjalan ke dalam rumah. Aku mengikutinya. Kami melewati ruang keluarga, melewati dapur, lalu masuk ke sebuah ruangan kecil di belakang yang ternyata adalah ruang kerja pribadi Paman Doni. Dindingnya dipenuhi lemari arsip. Ada satu meja besar dengan komputer dan tumpukan dokumen. Paman Doni membuka lemari arsip nomor 3 dari kiri, mengambil sebuah map tebal berwarna merah, lalu meletakkannya di atas meja. Ini, Putri. Ini semua data tentang Naya. Aku membuka map itu. Di dalamnya ada puluhan lembar dokumen, fotokopi perjanjian utang, catatan transaksi, daftar agunan, hingga salinan pesan singkat antara Naya dan tim penagihan. Aku membaca satu persatu, meskipun tidak semua detail aku pahami. Total utangnya di tempat Paman 1.200.000.000, seperti yang Paman bilang dulu, jelas Paman Doni sambil duduk di kursinya. Tapi itu belum termasuk utangnya di tempat lain. Paman sudah hubungi teman-teman Paman di leasing lain, di koperasi, dan di beberapa bank. Hasilnya, utang Naya di seluruh tempat hampir mencapai 4 miliar rupiah. 4 miliar. Aku hampir tidak percaya. Perempuan itu berutang hampir 4 miliar rupiah hanya untuk mempertahankan gaya hidup mewahnya. Dari mana Naya bisa berutang sebanyak itu, men? Tanyaku. Paman Doni menghela napas. Caranya gampang, Putri. Dia punya trik. Pertama, dia meminjam di satu tempat dengan agunan yang dia klaim miliknya, padahal itu barang sewa atau barang titipan teman. Kedua, dia meminjam di tempat lain untuk membayar bunga tempat pertama, tapi itu hanya menunda masalah. Ketiga, dia terus berganti-ganti nomor telepon dan alamat rumah setiap kali tagihan mulai menumpuk. Pola seperti ini sudah Paman lihat berkali-kali dari nasabah bermasalah. Bedanya, Naya melakukannya dalam skala yang jauh lebih besar. Aku mengangguk. Semua informasi ini berharga. Tapi aku butuh lebih dari sekadar informasi. Aku butuh tindakan. Paman, saya punya rencana, kataku pelan. Saya ingin Paman membantu saya mengumpulkan semua kreditor Naya. Semua. Saya ingin mereka datang ke pernikahan Mas Iwan dan Naya. Paman Doni menatapku. Matanya membesar. Kamu yakin, Putri? Itu berarti kamu akan membuat pernikahan mereka kacau. Publik akan tahu. Nama Naya akan hancur. Nama Mas Iwan juga akan hancur. Saya yakin, men. Saya tidak akan diam setelah mereka mempermalukan saya. Saya bukan perempuan yang lemah. Saya hanya memilih waktu yang tepat untuk bergerak. Paman Doni terdiam cukup lama. Beliau mengambil map merah itu lagi, membuka halaman demi halaman, lalu tersenyum kecil. Kamu hebat, Putri. Paman pikir kamu cuma istri biasa yang sabar. Ternyata kamu punya nyali. Baiklah, Paman akan bantu. Paman punya daftar lengkap semua kreditor Naya. Bukan hanya dari leasing Paman, tapi dari mana-mana. Paman juga punya kontak beberapa rentenir yang cukup tegas. Mereka akan datang jika diundang. Tolong undang mereka semua, men. Beritahu mereka waktu dan tempat pernikahan Naya. Katakan pada mereka bahwa suami baru Naya adalah orang yang bertanggung jawab atas utang istrinya setelah menikah. Paman Doni tertawa. Wah, itu akan membuat mereka semua datang berbondong-bondong. Percaya pada Paman, Putri. Hari pernikahan mereka akan menjadi hari yang paling mereka ingat seumur hidup. Kami berbincang lebih lanjut tentang teknis pelaksanaannya. Paman Doni akan menghubungi semua kreditor melalui grup WhatsApp khusus yang beliau buat. Aku akan memberikan informasi detail tentang waktu dan tempat pernikahan, yang sayangnya, belum aku ketahui. Kamu harus cari tahu tanggal dan tempat pernikahan mereka, Putri. Tanpa itu, rencana kita tidak akan berjalan. Aku mengangguk. Saya akan cari tahu, men. Percayalah. Saat aku pamit pulang, Paman Doni memegang pundakku. Putri, Paman bangga padamu. Kamu tidak membiarkan dirimu menjadi korban selamanya. Kamu memilih untuk bangkit. Itu lebih berharga daripada harta apapun.
Aku tersenyum. Di dalam mobil, saat aku melaju pulang, aku membawa map merah itu di sampingku. Di dalamnya ada lebih dari sekadar dokumen utang. Di dalamnya ada kunci pembalasan yang sudah hampir 3 bulan aku nantikan. Paman Doni tidak tahu bahwa aku juga sudah menyiapkan hal lain. Bukan hanya mengundang para kreditor, tapi juga memastikan bahwa Mas Iwan tahu persis dari mana harta Naya berasal, tepat sebelum dia mengucapkan ijab kabul. Aku ingin dia merasakan detik-detik kehancuran saat semua ilusi mewahnya runtuh di depan matanya sendiri. Tapi itu nanti. Sekarang, aku harus fokus mengumpulkan informasi tentang pernikahan mereka. Aku tersenyum sendiri. Perjalanan masih panjang, tapi aku sudah berada di jalur yang benar. Malam itu juga setelah pulang dari rumah Paman Doni, aku tidak bisa tidur. Bukan karena gelisah, tapi karena otakku terus bekerja merangkai strategi. Map merah berisi data utang Naya masih berada di samping tempat tidurku. Sesekali aku membukanya lagi, membaca ulang angka-angka besar yang tertera di sana, dan membayangkan wajah Mas Iwan saat mengetahui semuanya. Tapi ada satu tantangan besar yang harus aku selesaikan terlebih dahulu, mengundang para kreditor tanpa membuat mereka curiga, dan tanpa memberitahu Mas Iwan atau Naya sebelumnya. Jika mereka tahu, mereka pasti akan membatalkan pernikahan atau melarikan diri. Dan aku tidak ingin itu terjadi. Aku ingin pernikahan itu tetap berlangsung, lalu hancur di depan umum. Paman Doni memberiku daftar kontak 12 kreditor utama Naya. 12 orang ini mewakili total utang hampir 3,5 miliar rupiah. Sisanya sekitar 500 juta lagi tersebar pada kreditor-kreditor kecil seperti tetangga, teman, atau kerabat yang meminjamkan uang secara pribadi. Paman Doni bilang kita tidak perlu mengundang yang kecil-kecil karena mereka tidak akan punya keberanian untuk datang ke pernikahan. Yang besar saja, Putri. Mereka yang punya kekuatan untuk membuat keributan. Mereka yang tidak takut pada siapapun karena uang mereka yang dipertaruhkan. Aku setuju. Keesokan harinya, aku meminjam laptop kantor. Aku bilang pada atasan bahwa aku perlu mengerjakan sesuatu untuk arisan keluarga, dan mulai membuat grup WhatsApp. Aku memberi nama grup itu, Undangan Spesial Acara Keluarga. Nama yang aman, tidak mencurigakan. Lalu satu persatu nomor para kreditor aku tambahkan. Prosesnya tidak semudah yang kubayangkan. Beberapa nomor tidak merespons. Beberapa malah memblokirku karena mengira aku penipu. Tapi perlahan-lahan, dengan bantuan Paman Doni yang memberi garansi bahwa aku adalah keponakannya yang bisa dipercaya, grup itu mulai ramai. Aku memulai dengan pesan pembuka. Selamat siang, Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Putri. Saya adalah keluarga dari calon suami Naya. Sebagai rasa tanggung jawab keluarga, saya ingin mengundang Bapak Ibu semua hadir di resepsi pernikahan mereka. Mungkin di sana kita bisa bicarakan penyelesaian utang Naya secara baik-baik, karena setelah menikah nanti, harta bersama akan menjadi tanggungan suami barunya. Kurang dari 10 menit, balasan pertama masuk. Ini siapa? Kok bisa punya nomor saya? Aku menjawab dengan sabar. Satu persatu. Aku jelaskan bahwa aku mendapat nomor mereka dari Paman Doni, seorang pengusaha leasing yang juga merupakan salah satu kreditor Naya. Begitu nama Paman Doni disebut, nada bicara mereka berubah. Dari curiga menjadi antusias. Oh, Pak Doni, saya kenal beliau. Beliau orangnya tegas tapi adil. Jadi ini benar, Naya akan menikah? Benar, Pak. Tanggal 14 Maret, di Gedung Melati Putih. Acara dimulai pukul 10 pagi. Kami akan datang. Saya sudah hampir setahun nagih Naya, tapi dia selalu menghindar. Akhirnya ada kesempatan untuk bertemu langsung. Pesan serupa datang dari kreditor lain. Seorang perempuan parubaya yang mewakili koperasi simpan pinjam di daerah timur kota menulis dengan nada geram, Naya itu nasabah kami yang paling macet. Utangnya 700 juta, belum termasuk denda. Kami sudah kirim surat peringatan 3 kali, tapi dia tidak pernah menggubris. Terima kasih informasinya, Mbak. Kami pasti datang. Seorang pria dengan foto profil mobil mewah, ternyata dia pemilik salah satu showroom mobil bekas tempat Naya sering membeli mobil secara kredit, juga bergabung. Naya masih punya tanggungan 2 unit mobil yang belum lunas. Unit mobilnya sudah kami tarik, tapi kekurangannya masih 80 juta. Saya akan datang dan meminta pertanggungjawabannya. Lalu ada seorang ibu-ibu yang ternyata adalah tetangga Naya di kontrakannya yang dulu. Ibu ini meminjamkan Naya uang 50 juta dengan janji akan dikembalikan dalam 3 bulan. 3 bulan sudah berlalu 1 tahun yang lalu. Saya hanya ibu rumah tangga biasa,
Mbak, 50 juta itu tabungan hidup saya. Saya minta tolong, bantu saya. Aku membalas semua pesan itu dengan hati-hati. Aku tidak berjanji apapun. Aku hanya bilang, datang saja, Bu. Nanti kita bicarakan bersama. Saya hanya membantu mempertemukan. Seiring malam berganti, grup itu semakin ramai. Para kreditor mulai saling berbagi cerita. Ada yang sudah 2 tahun tidak pernah bertemu Naya. Ada yang terakhir kali melihat Naya di mall, sedang berbelanja tas mahal, padahal tagihan utangnya sudah lewat 9 bulan. Ada yang sampai mengirim detektif swasta untuk melacak keberadaan Naya, tapi selalu gagal karena Naya sering pindah alamat. Aku membaca semua cerita itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku merasa kasihan pada mereka. Mereka adalah orang-orang biasa yang uangnya dipinjam Naya dan tidak pernah kembali. Sebagian besar dari mereka bahkan bukan orang kaya. Mereka adalah pensiunan, ibu rumah tangga, pengusaha kecil, dan pekerja keras yang uangnya dikeruk Naya untuk membiayai gaya hidup mewahnya. Di sisi lain, aku merasa puas. Bukan puas karena mereka menderita, tapi puas karena kebohongan Naya mulai terungkap. Dan aku adalah katalisnya. Paman Doni meneleponku tengah malam. Grupnya sudah lumayan ram, Putri. Paman lihat ada 12 orang anggota sekarang. Cukup untuk membuat keributan. Apakah mereka semua akan benar-benar datang, Men? Tanyaku. Sebagian besar iya. Paman sudah hubungi beberapa secara pribadi. Mereka sudah sangat kesal dengan Naya. Beberapa bahkan sudah menyiapkan surat kuasa dari pengacara. Mereka tidak main-main, Putri. Naya sudah terlalu lama kabur dari tanggung jawab. Aku menghela napas. Tapi Paman, bagaimana kalau mereka datang tapi pernikahan tetap berjalan? Saya ingin pernikahan itu hancur. Saya ingin Mas Iwan tahu bahwa dia menikahi perempuan yang seluruh kekayaannya adalah utang. Paman Doni tertawa kecil. Tenang, Putri. Paman jamin, begitu mereka datang dan mulai bicara di depan umum, pernikahan itu tidak akan bisa dilanjutkan. Apalagi Paman sudah minta bantuan 3 orang rentenir yang terkenal, ucapkanlah, tidak sabaran. Mereka tidak segan-segan membuat keributan di depan umum. Mereka sudah biasa. Rentenir? Aku bertanya. Iya, Naya juga berutang pada mereka. Jumlahnya tidak besar, sekitar 150 juta, tapi bunganya sangat tinggi. Dan rentenir itu tidak seperti leasing atau bank. Mereka tidak akan memberi toleransi. Mereka akan datang, dan mereka akan berbicara dengan cara mereka sendiri. Aku terdiam sejenak. Aku tidak pernah berurusan dengan rentenir sebelumnya. Tapi untuk tujuan ini, aku rasa tidak masalah. Yang penting, kebenaran harus terungkap. Baik, Men, saya serahkan pada Paman. Setelah telepon dengan Paman Doni selesai, aku kembali membuka grup WhatsApp itu. Ada 12 pesan baru yang belum kubaca. Aku membacanya satu persatu. Semuanya berisi konfirmasi kehadiran. Mereka akan datang. Mereka akan datang membawa bukti-bukti utang, surat peringatan, bahkan fotokopi KTP Naya sebagai debitur. Aku tersenyum. Jaring yang aku pasang mulai mengencang. Satu pesan terakhir masuk dari nomor yang tidak aku kenali. Foto profilnya bergambar pria botak bertato lengan kanan. Pesannya singkat. Saya akan datang. Saya bawa tim. Naya sudah terlalu lama main-main. Aku tidak membalas. Aku hanya membaca ulang pesan itu 2 kali, lalu mematikan ponselku. Malam itu, aku tidur dengan tenang. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, aku tidur tanpa mimpi buruk tentang Mas Iwan dan Naya. Tanggal 14 Maret akhirnya tiba. Aku sudah menandai kalender di dinding kamarku sejak sebulan yang lalu, dan setiap hari aku mencoret satu kotak. Hari ini adalah kotak terakhir. Hari ini adalah hari yang sudah aku rencanakan sejak Mas Iwan mengucapkan kata cerai di ruang tamu rumah kita. Pagi-pagi sekali, aku sudah bangun. Aku tidak tidur nyenyak semalaman karena campuran antara kegugupan dan antisipasi. Tapi bukan gugup karena takut. Gugup karena aku ingin semuanya berjalan sesuai rencana. Aku memilih pakaian dengan sengaja. Tidak mencolok. Aku memakai kemeja lengan panjang berwarna abu-abu, celana hitam, dan kerudung coklat muda yang menutupi sebagian besar wajahku. Aku juga membawa kacamata hitam, bukan untuk gaya, tapi untuk menyembunyikan identitasku. Aku tidak ingin Mas Iwan atau Naya mengenaliku sebelum waktunya tiba. Sebelum berangkat, aku mengecek ponselku. Grup WhatsApp para kreditor sudah ramai sejak pukul 6 pagi. Kami sudah berangkat.
kita kumpul di mana nanti? Saya bawa surat lengkap, jangan khawatir. Rentenir sudah on the way. Aku membalas satu pesan singkat. Kumpul di parkiran samping gedung, jam 9. Saya akan tunggu di sana. Aku tiba di gedung Melati Putih pukul 8:30. Gedung itu megah, seperti yang sudah aku bayangkan. Dari luar saja sudah terlihat kemewahannya. Dinding marmer putih, pintu kaca besar dengan pegangan emas, dan taman kecil dengan air mancur di depannya. Sebuah spanduk besar terpampang di pintu masuk. The Wedding of Iwan Naya 14 Maret. Aku memarkir mobilku di sudut parkiran yang agak tersembunyi, lalu berjalan menuju area parkir samping yang sudah aku janjikan sebagai titik kumpul. Di sana, perlahan-lahan para kreditor mulai berdatangan. Yang pertama datang adalah seorang pria berkemeja batik coklat dengan membawa map tebal di tangannya. "Mbak Putri?" tanyanya. "Iya, Pak. Bapak dari Koperasi Sumber Rezeki." "Betul. Saya Pak RT. Panggil saja Pak RT, semua orang manggil saya begitu." Dia tersenyum tipis, tapi matanya serius. Disusul oleh seorang ibu parubaya dengan kerudung merah muda. Dia membawa tas besar yang tampak berat. "Saya dari Koperasi Wanita Sejahtera. Naya punya utang 700 juta di tempat saya. Saya bawa bukti transfer, surat perjanjian, dan rekap tagihan selama 2 tahun terakhir." Satu persatu mereka datang. Ada 9 orang pada pukul 9. 3 orang lainnya menyusul 10 menit kemudian. Dan yang terakhir datang adalah 3 pria bertubuh tegap, satu di antaranya botak dengan tato di lengan. Pasti dia yang mengirim pesan tadi malam. "Mbak Putri?" tanya pria botak itu. "Iya. Saya Reno. Tim dari Pak Haji Saman. Naya berutang ke Pak Haji 180 juta sudah lewat 1 tahun. Pak Haji kirim kami untuk mengambil uangnya hari ini, atau mengambil jaminannya." Aku mengangguk. "Jangan rusak gedungnya, Pak. Tapi silakan sampaikan apa yang perlu disampaikan. Saya hanya ingin mereka tahu bahwa kebohongan tidak akan berlangsung selamanya." Reno tersenyum. Gigi depannya berlubang kecil. "Tenang, Mbak. Kami profesional." Setelah semua berkumpul, kami masuk ke dalam gedung. Aku memilih duduk di bangku paling belakang, di pojok kanan dekat pintu darurat. Dari sini aku bisa melihat seluruh ruangan tanpa terlalu terlihat. Para kreditor aku minta untuk duduk terpisah, tidak berkumpul dalam satu barisan, agar tidak mencurigakan. Gedung itu benar-benar mewah. Lampu gantung kristal berkilauan di atas kepala. Rangkaian bunga segar di pintu masuk, karpet merah panjang yang membentang dari pintu hingga pelaminan, orkestra kecil yang memainkan lagu-lagu romantis. Aku hitung ada sekitar 300 kursi tamu, dan hampir semuanya terisi. Naya benar-benar tidak main-main dengan pestanya. Mas Iwan berdiri di pelaminan dengan setelan jas berwarna krem, dasi berwarna senada, dan sepatu pantofel mengkilap. Wajahnya berseri-seri. Aku belum pernah melihatnya sebahagia ini selama 3 tahun pernikahan kami. Bahkan di hari pernikahan kami dulu, dia tidak setampan ini. Aku ingat dulu dia pakai jas pinjaman dan sepatu setengah ukuran lebih besar. Sekarang, jasnya pasti pesanan khusus, sepatunya asli Italia, dan arlojinya, aku bisa lihat dari kejauhan, adalah Rolex asli. Pasti Naya yang bayarin. Di samping Mas Iwan, Naya duduk dengan anggun di pelaminan. Gaun pengantinnya putih dengan rendah rumit dan kereta sepanjang 3 meter. Aku penasaran berapa harga gaun itu. 30 juta? 50 juta? Atau mungkin 100 juta? Semua hasil utang, tentu saja. Mahkota kristal di kepalanya berkilau di bawah cahaya lampu gantung. Make-upnya sempurna, riasan wajahnya tebal tapi natural, dikerjakan oleh mua langganan artis. Setidaknya itu yang dia klaim di Instagram Stories kemarin. Aku ingat dia memamerkan proses riasannya selama 3 jam. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku harus tetap tenang. Aku tidak datang ke sini untuk menangis atau marah. Aku datang untuk menyaksikan. Acara dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan sambutan dari keluarga Naya. Seorang pria parubaya yang mengaku sebagai pamannya naik ke panggung dan berbicara tentang betapa Naya adalah perempuan baik-baik dari keluarga terpandang. Aku mendengar seorang kreditor di depanku mendengus pelan. Aku tidak menyalahkannya. Sambutan selesai, tiba saatnya prosesi inti, ijab kabul. Penghulu berjubah hitam mulai membacakan syarat dan rukun nikah. Mas Iwan berdiri di depan penghulu, tangannya sedikit gemetar. Entah karena gugup atau karena bahagia. Penghulu bertanya,
Apakah Bapak Iwan bin Sugeng menerima pernikahan dengan Naya binti Rahmat dengan mas kawin seperangkat alat salat dan logam mulia seberat 20 gram dibayar tunai? Saya terima, jawab Mas Iwan dengan suara lantang. Seluruh tamu bertepuk tangan. Orkestra mulai memainkan lagu bahagia. Keluarga Naya di barisan depan menangis haru. Tapi kebahagiaan itu hanya berlangsung 3 detik. Karena tepat saat penghulu hendak melanjutkan ke prosesi berikutnya, Pak RT berdiri dari kursinya di barisan tengah. Sebentar, suaranya menggelegar. Semua mata tertuju padanya. Saya tidak bermaksud mengganggu acara sakral ini, kata Pak RT dengan suara tegas namun sopan. Tapi saya rasa semua tamu di sini berhak tahu sesuatu sebelum pernikahan ini dilanjutkan. Penghulu mengerutkan kening. Mas Iwan menoleh dengan wajah bingung. Dan Naya, wajahnya mulai pucat. Aku bisa melihatnya dari kejauhan. Wajah Naya berubah dari merah muda menjadi putih seperti kain. Maaf, Bapak siapa? Tanya penghulu. Saya kreditor Ibu Naya. Ibu Naya memiliki utang di tempat saya sebesar 750 juta rupiah dengan bunga 15%, yang sudah jatuh tempo sejak 6 bulan lalu. Saya di sini bukan untuk mengganggu, tapi untuk meminta pertanggungjawaban. Ruangan menjadi hening. Aku bisa mendengar detak jam dinding di gedung itu. Mas Iwan menoleh ke Naya. Naya, apa maksudnya ini? Naya hanya terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Seorang perempuan dengan blazer merah berdiri dari barisan belakang. Saya dari Koperasi Sumber Rezeki. Ibu Naya memiliki utang di koperasi kami sebesar 250 juta. Terakhir kali beliau membayar cicilan 9 bulan yang lalu. Kami sudah berusaha menghubungi beliau melalui telepon dan surat, tapi tidak pernah direspons. Sebelum Mas Iwan sempat menjawab, seorang pria lain berdiri. Lalu seorang lagi. Lalu seorang ibu-ibu dengan tas besar. Satu persatu mereka berdiri, menyebut nama lembaga mereka, menyebut nominal utang Naya, dan menyebut berapa lama Naya sudah menunggak. 400 juta, 200 juta, 90 juta, 50 juta, 180 juta. Angka-angka itu beterbangan di udara seperti pukulan-pukulan bertubi-tubi ke wajah Mas Iwan. Wajahnya yang tadi berseri-seri sekarang berubah menjadi abu-abu. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara. Matanya sayu, linglung, seperti orang yang baru saja terbangun dari mimpi indah dan menemukan dirinya berada di neraka. Naya mulai gemetar di pelaminan. Gaun putih megahnya kini tampak seperti kostum di atas panggung yang runtuh. Mahkota kristalnya terlihat murahan di bawah cahaya lampu yang sekarang terasa terlalu terang. Tolong saya bisa menjelaskan, bisik Naya, tapi suaranya terlalu pelan. Tidak ada yang mendengar. Reno, si pria botak bertato, berjalan perlahan ke arah pelaminan. Langkahnya tenang, tapi setiap langkahnya terasa seperti palu yang memukul bumi. Naya, katanya dengan suara datar. Pak Haji kirim saya. Utang 180 juta, bunga sudah jalan 2% per bulan. Pak Haji bilang, hari ini harus lunas. Atau bapak suami baru ibu yang tanggung jawab. Mas Iwan jatuh terduduk di kursi pelaminan. Jas krem mahalnya kini tampak seperti kain usang di tubuhnya yang lemas. Aku tetap duduk di pojok ruangan. Aku melepas kacamata hitamku. Aku ingin Mas Iwan melihat mataku. Aku ingin dia tahu bahwa semua ini bukan kebetulan. Aku ingin dia tahu bahwa diamku selama ini adalah badai yang sedang menunggu waktu untuk meletus. Mas Iwan menoleh ke arahku. Matanya bertemu dengan mataku. Dan di saat itu, dia tahu. Ruangan yang sedetik yang lalu dipenuhi kebahagiaan kini berubah menjadi lautan kebingungan. Para tamu saling berbisik. Ada yang mulai merekam dengan ponsel, ada yang sudah berdiri dari kursi karena tidak nyaman. Aroma bunga dari rangkaian di pelaminan kini terasa menyengat. Atau mungkin hanya indraku yang sedang terlalu tajam karena adrenalin. Pak RT masih berdiri dengan tegap di tengah lorong. Map tebal di tangannya kini terbuka, memperlihatkan tumpukan dokumen yang sudah dia siapkan sejak berminggu-minggu lalu. Ini bukti perjanjian utang piutang antara Koperasi Sumber Rezeki dengan saudari Naya binti Rahmat, ditandatangani pada tanggal 10 Januari 2 tahun lalu, katanya dengan suara lantang, seperti seorang jaksa di ruang sidang. Jumlah pokok pinjaman 750 juta rupiah, dengan jaminan sertifikat rumah yang ternyata, setelah kami cek, adalah sertifikat palsu. Terdengar suara terkejut dari barisan tamu. Sertifikat palsu? Aku sendiri tidak tahu detail itu. Paman Doni tidak menyebutkan bahwa Naya sampai memalsukan dokumen. Wanita itu benar-benar nekat.
Seorang pria parubaya dari koperasi lain berdiri. Kami juga punya bukti serupa. Ibu Naya meminjam uang 400 juta dengan agunan BPKB mobil yang ternyata BPKB bodong. Mobil yang dijadikan jaminan bahkan bukan miliknya. Mas Iwan, yang masih terduduk di kursi pelaminan, kini memegang kepalanya dengan kedua tangan. Jas krem mahalnya mulai tampak kusut di bagian bahu. Aku bisa melihat punggungnya naik turun. Dia sedang mengatur napas, mungkin menahan tangis, mungkin menahan amarah. Naya berdiri di sampingnya, masih mengenakan gaun putih megah dengan kereta 3 meter. Wajahnya pucat pasi. Bedak dan foundation yang tadi pagi diaplikasikan dengan sempurna oleh mua langganan artis kini mulai terlihat retak di sudut-sudut wajahnya karena keringat dingin. Bibirnya yang tadi merah merekah sekarang bergetar hebat. Mas Iwan, aku bisa jelaskan, bisik Naya, meraih lengan Mas Iwan. Tapi Mas Iwan menarik tangannya kasar. Jangan sentuh aku, bentaknya. Suaranya memantul di dinding gedung. Beberapa tamu di barisan depan sampai terlonjak. Ini adalah pertama kalinya aku melihat Mas Iwan marah sejujur itu. Selama 3 tahun menikah dengannya, dia selalu menjadi suami yang kalem. Jarang marah, jarang membentak. Tapi sekarang, di hadapan ratusan tamu, di atas pelaminan pernikahannya sendiri, dia kehilangan semua kendali. Kamu bilang kamu kaya? Kamu bilang semua hartamu warisan? Suara Mas Iwan meninggi. Kamu bilang rumahmu besar, mobilmu mewah, kamu punya butik. Ternyata semua utang? Bahkan sertifikat palsu? Naya, kamu gila? Naya mundur selangkah. Kakinya tersandung kereta gaunnya sendiri, dan dia hampir jatuh jika tidak segera dipegang oleh seorang bridesmaid di sampingnya. Bridesmaid itu, gadis muda dengan gaun dusty pink, tampak panik. Matanya melirik ke sana kemari, seperti ingin lari tapi tidak tahu kemana. Seorang ibu-ibu bertubuh tambun dari barisan belakang berdiri dan berjalan ke depan. Aku mengenalinya dari foto profil di grup WhatsApp. Dia adalah Bu Rahma, tetangga Naya di kontrakan terakhirnya. Saya tetangganya Naya, Bu, katanya sambil menunjuk ke arah pengantin wanita. Naya itu tinggal di kontrakan, bukan di rumah mewah. Kontrakan sederhana di belakang pasar. Saya sendiri yang jadi saksinya waktu dia ngontrak. Saya juga yang sering dititipin surat tagihan kalau dia pergi. Para tamu mulai ribut. Beberapa keluarga Mas Iwan yang datang dari desa tampak malu bukan main. Seorang perempuan parubaya yang aku kenal sebagai bulik dari pihak Mas Iwan menutup wajahnya dengan kerudung. Mungkin dia menangis. Mungkin dia malu. Pria botak bertato, Reno, kini sudah berdiri di depan pelaminan. Dia tidak perlu berteriak seperti yang lain. Kehadirannya saja sudah cukup membuat suasana semakin mencekam. Naya, saya tidak bawa banyak kata-kata. Saya bawa mobil di luar. Jika hari ini utang tidak dilunasi, saya akan bawa semua yang ada di rumah kontrakanmu. Termasuk perhiasan yang kamu pakai sekarang. Naya tanpa sadar meraih kalung di lehernya. Sebuah liontin berlian yang pasti dipinjam dari toko perhiasan, atau mungkin juga hasil utang. Mas Iwan berdiri dari kursinya. Wajahnya merah padam. Dia menatap Naya dengan mata yang penuh kebencian, sesuatu yang bahkan saat dia menceraikanku pun tidak pernah aku lihat. Kamu berbohong kepada saya, Naya, dari awal sampai akhir. Saya meninggalkan istri saya untuk kamu, dan kamu membalasnya dengan kebohongan. Mas Iwan, aku sayang kamu, potong Naya. Sayang? Sayang apanya? Kamu sayang uang yang tidak kamu punya? Kamu sayang gaya hidup yang kamu biayai dari utang? Kamu bahkan tidak punya rumah. Naya, kamu tinggal di kontrakan. Naya menangis. Tangisnya keras, histeris, seperti anak kecil yang kehilangan mainan favoritnya. Tapi tidak ada satupun tamu yang merasa kasihan. Aku melihat ke sekeliling. Semua wajah terlihat jijik atau kecewa. Beberapa sudah mulai keluar dari gedung, tidak ingin terlibat dalam skandal yang semakin memalukan ini. Penghulu yang tadinya memimpin acara kini hanya bisa terdiam di pojok panggung. Buku nikahnya masih terbuka di halaman yang belum selesai. Pena emasnya tergenggam lemah di tangan kanannya. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia belum pernah mengalami kejadian seperti ini sepanjang karirnya memimpin ijab kabul. Aku tetap duduk di sudut ruangan. Aku tidak tersenyum. Aku tidak tertawa. Aku hanya menonton, seperti menonton film yang sudah aku tahu akhir ceritanya. Dan untuk pertama kalinya sejak Mas Iwan mengucapkan kata cerai di ruang tamuku dulu, aku merasa tenang. Bukan tenang karena balas dendam tercapai,
Tapi tenang karena kebenaran akhirnya berbicara dengan suaranya sendiri. Setelah insiden dengan Reno, suasana berubah semakin kacau. Apa yang tadinya masih berupa protes terorganisir dari para kreditor kini berubah menjadi hiruk-pikuk tak terkendali. Beberapa tamu yang tidak kuat dengan tekanan mulai meninggalkan gedung. Aku melihat seorang ibu-ibu menggendong anaknya yang mulai menangis karena suara-suara keras. Seorang kakek dengan tongkat berjalan tertatih-tatih menuju pintu keluar, ditemani oleh menantunya yang tampak lega karena bisa pergi. Tapi di dalam, kekacauan masih berlangsung. Seorang kreditor dari bank swasta berdiri dan menunjuk Naya. "Ibu Naya, saya sudah berusaha menghubungi ibu selama setahun terakhir melalui telepon, surat, bahkan lewat keluarga. Ibu tidak pernah merespons. Hari ini saya datang bukan untuk merusak acara ibu, tapi untuk menagih hak yang sudah lama tertunda. Jika ibu tidak bisa membayar hari ini, maka kami akan mengambil jalur hukum. Dan dengan adanya saksi di sini, lebih dari 300 orang, kami punya bukti yang cukup kuat." Seorang pria lain dari leasing kendaraan berbicara lebih keras. "Mobil-mobil yang Ibu Naya pakai dan pamerkan di media sosial selama ini adalah mobil sewaan dan mobil kredit yang belum lunas. 2 unit sudah kami tarik bulan lalu karena macet pembayaran. Unit yang Ibu kendarai sekarang juga akan kami tarik minggu depan." Naya hanya bisa menangis. Gaun putihnya yang megah kini terinjak-injak sendiri oleh kakinya yang gelisah. Mahkota kristalnya miring ke kanan. Riasan wajahnya luntur di pipi karena air mata. Dia tidak lagi terlihat seperti pengantin yang anggun. Dia terlihat seperti seorang perempuan yang kehabisan sandiwara. Mas Iwan menghampiri Naya dengan langkah tegap. Wajahnya masih merah padam. "Naya, jawab satu pertanyaan saya. Apa benar semua yang mereka katakan?" Naya menggeleng, tapi gelengannya ragu. Seperti orang yang ingin berbohong tapi tidak punya energi untuk melakukannya lagi. "Jawab," bentak Mas Iwan. Iya benar," bisik Naya, suaranya nyaris tidak terdengar. "Tapi aku bisa menjelaskan, Mas. Awalnya aku hanya ingin hidup lebih baik. Aku pinjam sedikit. Lalu aku pamer supaya dapat proyek, supaya bisa dapat suami yang kaya?" Potong Mas Iwan dengan nada getir. "Kamu pikir saya kaya? Saya karyawan biasa, Naya. Rumah saya tipe 36, motor saya bekas, tabungan saya habis buat biaya cerai dan biaya pernikahan ini. Kamu bilang kamu kaya raya, makanya saya mau menikahi kamu." Ruangan menjadi hening seketika. Aku mendengar kalimat itu. "Kamu bilang kamu kaya raya, makanya saya mau menikahi kamu." Jadi itu jawabannya. Mas Iwan tidak menikahi Naya karena cinta. Dia menikahi Naya karena harta. Dia meninggalkanku bukan karena aku tidak cukup baik, tapi karena aku tidak cukup kaya. Aku bukan perempuan yang bisa memberinya mobil mewah dan rumah besar. Aku hanya istri sederhana yang setiap hari berangkat kerja dengan bus kota dan masak sayur bening untuk makan malam. Tapi sekarang, kekayaan yang dia buru ternyata ilusi. Dan dia harus membayar mahal untuk keserakahannya. Beberapa keluarga Mas Iwan yang masih tersisa mulai menghampirinya. Seorang pria yang aku kenal sebagai kakak iparnya menarik lengan Mas Iwan. "Iwan, lebih baik kita pulang. Acara ini batal. Malu-maluin saja." "Belum selesai," kata Mas Iwan sambil melepaskan tarikan tangan kakak iparnya. Dia menatap Naya dengan mata yang dingin. "Naya, pernikahan ini tidak akan dilanjutkan. Saya tidak mau menikahi perempuan pembohong." Naya tersentak. "Tapi Mas, kita sudah ijab kabul." "Belum selesai," potong Mas Iwan. "Penghulu belum mencatatkan. Masih bisa dibatalkan." Penghulu yang dari tadi hanya diam di pojok panggung akhirnya bersuara. "Sebenarnya secara hukum, karena ijab kabul sudah diucapkan dan disaksikan, pernikahan ini saya batalkan," teriak Mas Iwan. "Saya tidak mau." Para kreditor mulai berbisik-bisik. Sebagian dari mereka sebenarnya tidak peduli apakah pernikahan ini jadi atau batal. Mereka hanya ingin uang mereka kembali. Tapi dengan pernikahan yang batal, maka tidak ada harta bersama yang bisa mereka tagih dari Mas Iwan. Ini artinya utang Naya tetap menjadi tanggung jawab Naya sendiri. Pak RT mendekati Mas Iwan. "Mas Iwan, saya turut prihatin dengan situasi Bapak. Tapi kami para kreditor tetap butuh kejelasan. Jika Bapak tidak jadi menikahi Naya, maka utang Naya tetap menjadi tanggung jawab Naya. Tapi jika Bapak tetap melanjutkan pernikahan, maka Bapak ikut bertanggung jawab secara moral dan secara hukum setelah akad selesai." Mas Iwan terdiam. Wajahnya berubah pucat.
Dia melihat ke arah Naya, lalu ke arah para kreditor, lalu ke arah tamu-tamu yang perlahan meninggalkan gedung. Dan saat matanya berkeliling ruangan, matanya bertemu dengan mataku. Aku masih duduk di sudut, di kursi yang sama sejak awal acara. Aku tidak bergerak. Aku tidak berdiri. Aku hanya di sana, dengan kemeja abu-abu dan kerudung coklat muda. Wajahku tidak tertutup lagi karena kacamata hitam sudah aku lepas. Mas Iwan menatapku. Lama, matanya sayu, penuh tanya, penuh penyesalan. Putri, bisiknya, cukup keras untuk aku dengar dari kejauhan. Aku tidak menjawab. Aku hanya mengangguk kecil. Di saat itu, Naya yang masih menangis histeris tiba-tiba berlari keluar gedung. Kereta gaun putihnya terseret di lantai marmer. Beberapa bunga dari rangkaian dekorasi terjatuh karena tersenggol. Dua bridesmaid berusaha mengejarnya, tapi Naya berlari terlalu cepat. Atau mungkin mereka sengaja tidak mengejar terlalu kencang. Mas Iwan tidak mengejar. Dia hanya berdiri di pelaminan, sendirian, di tengah gedung yang mulai sepi. Tamu-tamu terus berjalan keluar. Para kreditor mulai berdiskusi satu sama lain tentang langkah hukum selanjutnya. Reno dan timnya keluar gedung, mungkin untuk mengejar Naya. Dan aku tetap duduk di kursiku. Menunggu. Aku tidak menunggu lebih lama. Gedung Melati Putih yang tadi pagi megah kini terasa seperti reruntuhan. Lampu gantung kristalnya masih berkilau, tapi kilaunya terasa hampa. Karpet merah yang tadi membentang anggun kini kusut di beberapa bagian karena terinjak-injak tamu yang bergegas keluar. Aroma bunga yang semula harum kini bercampur dengan bau keringat dan kepanikan. Aku berdiri dari kursi pojokku. Kaki terasa ringan, seperti tidak pernah semenderita ini sebelumnya. Selama berbulan-bulan aku memikul beban yang begitu berat. Pengkhianatan, kemarahan, kesedihan, dan rasa malu. Tapi malam ini, di tengah kekacauan yang aku ciptakan sendiri, aku merasa beban itu terangkat satu persatu. Aku berjalan perlahan menuju pintu keluar. Tidak terburu-buru. Tidak perlu. Tidak ada lagi yang aku kejar, dan tidak ada lagi yang perlu aku hindari. Setiap langkahku terasa seperti melepas satu demi satu rantai yang mengikat hatiku selama ini. Beberapa tamu yang masih tersisa menatapku dengan tatapan aneh. Mungkin mereka mengenali wajahku dari foto pernikahan dulu yang pernah Mas Iwan unggah di media sosial. Mungkin mereka tahu bahwa aku adalah mantan istri yang dicampakkan. Tapi tidak ada yang berani bertanya. Mereka hanya bisa diam dan menatap. Di luar gedung, udara malam menyambutku dengan lembut. Langit gelap tanpa bulan, tapi bintang-bintang terang seperti berlian yang tersebar di atas kanvas hitam. Aku menarik napas panjang, napas paling lega yang pernah aku ambil dalam hidupku. Ponselku bergetar di saku celana. Kulihat layarnya. Nama yang muncul membuatku berhenti melangkah. Mas Iwan. Aku menatap nama itu selama beberapa detik. 3 tahun namanya menjadi doa di setiap sujudku. 3 tahun namanya menjadi alasan aku bangun pagi dan bertahan di hari-hari sulit. 3 tahun namanya menjadi rumah bagiku. Dan sekarang, namanya hanya tinggal kenangan yang sakit. Aku menekan tombol hijau. Aku tidak berniat berbicara. Aku hanya ingin mendengar. Dari ujung sana, suaranya terdengar parau. Seperti orang yang baru saja menangis atau berteriak terlalu keras. Atau mungkin keduanya. Putri, Putri, kamu di mana? Suaranya bergetar. Aku tahu kamu ada di sana tadi. Aku lihat kamu. Tolong bicara dengan aku. Aku diam. Putri, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku salah. Aku bodoh. Aku tidak tahu kalau Naya seperti itu. Aku tidak tahu kalau dia berbohong selama ini. Aku ditinggal dia, Putri. Dia lari. Dia meninggalkan aku di sini sendirian. Tolong aku. Aku mendengar suara isaknya. Suara yang dulu-dulu bisa membuatku leleh dan memaafkan segalanya. Tapi tidak sekarang. Air mataku sudah habis untuk pria itu. Hatiku sudah terlalu sering diremukkan olehnya. Putri, aku janji akan berubah. Kita bisa rujuk. Kan? Kita bisa mulai lagi? Aku masih cinta sama kamu, Put. Aku sadar sekarang. Kamu satu-satunya perempuan yang baik untuk aku. Tolong. Aku menutup mata. Napasku terasa berat. Bukan karena aku masih mencintainya. Tapi karena aku kasihan melihat betapa hinanya seorang pria bisa jatuh serendah ini. Dia meninggalkanku demi mimpi palsu tentang kekayaan, dan ketika mimpinya hancur, dia kembali padaku seperti tidak terjadi apa-apa. Aku menghela napas.
Lalu aku menekan tombol merah. Suaranya putus. Dan seperti itu pula, putus sudah harapan terakhirnya padaku. Aku tidak memblokir nomornya karena benci. Aku memblokirnya karena aku perlu melindungi diriku sendiri. Aku sudah terlalu lama hidup untuk orang yang tidak pernah menghargaiku. Sekarang, saatnya aku hidup untuk diriku sendiri. Di parkiran, Paman Doni sudah menungguku di dalam mobil. Beliau duduk di kursi depan dengan kemeja batik lengan panjang. Wajahnya tersenyum tipis melihatku mendekat. Tanpa banyak bicara, aku membuka pintu dan duduk di sampingnya. "Puas, Put?" tanya Paman Doni sambil menyalakan mesin. Aku menggeleng pelan. "Bukan puas, Paman. Ini bukan soal balas dendam. Ini soal menunjukkan bahwa apa yang tampak mewah belum tentu berharga, dan apa yang tampak biasa bisa jadi lebih berharga dari apapun." Paman Doni mengangguk. Beliau tidak bertanya lebih lanjut. Kami melaju meninggalkan gedung Melati Putih, meninggalkan semua kenangan pahit, meninggalkan Mas Iwan yang mungkin masih terduduk di pelaminan yang sepi, meninggalkan Naya yang berlari dengan gaun putihnya yang kusut. Aku melihat keluar jendela. Bintang-bintang terang malam ini. Seperti hidupku yang akan kumulai lagi, dari awal, tanpa beban, tanpa dusta, dan tanpa Mas Iwan. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku benar-benar tersenyum, bukan senyum untuk orang lain, tapi senyum untuk diriku sendiri. Karena aku tahu, aku tidak kalah. Aku hanya memilih untuk tidak bertahan di tempat yang salah.